Bimbingan pra-perkawinan dipersembahkan oleh Wanita Buddhis Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung Generasi Muda Cetia Buddha Praba GMCBB Yogyakarta. Pembelajaran Modul 5, Kesehatan Keluarga. Pandita, calon mempelai berdua, serta upasaka upasika semua, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berkah karma baik bagi kita bersama pada siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa di Bakti Sala Wihara Buddha Praba dengan keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bimbingan pra perkawinan yang berkaitan dengan keluarga sehat sebagai landasan kebahagiaan. Tentu kemarin sudah sekilas video saya mungkin sudah ditampilkan, tetapi saya ingin mengulas kembali sedikit tentang bagaimana seorang perumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang hitaya sukaya. Pertama, memang kesehatan ini adalah faktor yang utama untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga. Dimulai dari bagaimana ketika kita merawat anak-anak kita nanti, ya. Kemudian bagaimana ketika tempat tinggal kita harus representatif, menunjukkan suasana dan lingkungan yang harmonis, ya. Kemudian usahakan suami ini tidak merokok. Tidak merokok kan? Ya. Kalaupun merokok mungkin di luar lah, dijauhkan dari generasi kita yang akan datang, terutama anak kita. Dan jangan lupa juga keluarga berencana ini tetap dilaksanakan dengan baik. Namanya keluarga berencana ini bagaimana ketika kita merencanakan kapan nantinya punya anak, kemudian jarak antara anak yang satu dengan anak yang kedua ini harus benar-benar direncanakan, ya, jadi enggak timbul permasalahan baru. Selanjutnya, next. Nah, ini yang sangat utama sekali dalam Buddhisme ini, yang sering ditekankan adalah bagaimana keadaan pikiran kita. Karena semua yang kita lakukan, semua yang terjadi pada diri kita itu mulanya dari pikiran. Jadi baik kesehatan mental maupun fisik itu awalnya adalah dari pikiran. Ketika pikiran itu bisa kita kendalikan dengan baik, tentu saya kira kehidupan dalam berumah tangga akan baik juga. Jadi mindfulness ini sangat penting sekali. Mulai dari bangun pagi, terapkan meditasi sebentar bersama keluarga, boleh di tempat tidur atau boleh di tempat yang khusus untuk puja bakti, sangat bagus sekali. Tetapi kalaupun belum ada, saya kira di tempat tidur menyadari nanti itu aktivitas yang akan dilakukan apa saja. Sebelum itu kita latihan pernafasan, nafas masuk, nafas keluar. Terkadang kita sebagai manusia itu lupa akan diri kita, hanya menilai hal-hal di luar kita. Padahal yang ada di dalam kita itu perlu kita sadari dan perlu kita arahkan. Jadi pagi, ya, bangun tidur, berlatih meditasi dengan mindful, pernafasan anapanasati. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kalau sudah sadar, sudah tenang, menyadari keberadaan kita di mana, baru kita
Setelah itu sehari nanti apa sih yang akan dilakukan itu sudah benar-benar tergambar dalam pikiran kita. Jadi istilahnya enggak membuang waktu yang penting ya. Jadi pagi itu mempersiapkan benar sehari nanti mau apa. Kemudian malam juga bisa sebelum tidur melaksanakan mindfulness lagi enggak apa-apa ya. Menyadari sehari tadi apa yang saya lakukan. Sekiranya yang positif perlu saya kembangkan lagi, yang negatif dikurangi ya. Jadi itu di pagi sore ini kalaupun enggak sembahyang ya sebaiknya sembahyang sih. Tapi kalau mungkin waktunya enggak sampai, saya kira meditasi saja itu enggak apa-apa. Jadi itu usahakan menjadi kebiasaan mulai dari sekarang sampai nanti ada anak ini dibiasakan seperti itu, pasti ke depan anaknya juga akan nurut dan akan bisa benar-benar mengendalikan keinginan dan pikirannya. Nah, itu. Jadi, ini keluarga berkesadaran penuh. Hasil riset kesehatan mental dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan meditasi berkesadaran penuh atau mindfulness. Jadi ini enggak main-main, tidak hanya saya yang berbicara tetapi riset yang mengatakan. Jadi praktekkan saja dalam kehidupan berumah tangga. Next. Nah, ini sudah pasti ya, yang namanya lahir tua, sakit, dan mati itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita. Maka harus kita persiapkan betul bagaimana ketika kita menghadapi sakit. Ya. Agama Buddha memandang kesehatan dan penyakit sebagai sesuatu yang realistis. Ketika ada penyakit, di sana pasti ada kesembuhan. Penyakit bukan hukuman dari makhluk adikuasa. Kesembuhan juga bukan hadiah darinya. Jadi menurut Buddha, penyakit bisa muncul karena disebabkan oleh kondisi alamiah, faktor makanan, iklim, cuaca, tempat tinggal, dan faktor alam lainnya. Penyakit juga bisa muncul disebabkan karena faktor hukum perbuatan yang disebut kama niyama. Intinya di sini adalah hidup kita itu bukan yang digariskan oleh sebuah makhluk adi kodrati, tetapi kehidupan kita itu ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Ya, jadi gambarannya ke depan akan seperti apa tentu sekarang sudah yang kita lakukan ini ke depan akan seperti ini. Jadi misalnya sekarang kita jarang berdana, tentu ke depannya rezeki juga akan seret. Itu seperti itu. Ketika sering menyiksa makhluk hidup, ke depan tentu akan mungkin umurnya tidak panjang. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi usahakan dari sekarang berbuatlah walaupun hal kecil tetapi baik. Misalnya ada seorang pengemis di jalan yang membutuhkan makanan, ya kita usahakan untuk memberi makanan. Kadang yang lebih subur di Buddhisme itu adalah sangga, persamuan para biku dan bikuni. Selain yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sangga. Jadi ketika berdana kepada sangga ini sangat karma baiknya sangat besar sekali. Kenapa? Karena sangga ini adalah yang mewarisi ajaran dari Buddha dan melaksanakan 227 sila selain aturan tambahan atau sekya. Kalau bikuni 311 winaya selain beberapa tambahan sekya. Mulai dari pemakaian jubah, ya, makan setelah jam 12 tidak diperbolehkan. Pokoknya kalau sangga itu intinya cuman hidupnya benar-benar dikontribusikan untuk umat. Jadi sudah selayaknya kita sebagai berumah tangga harus mendukung dan menopangnya. Jadi
Sangga ini termasuk ladang yang subur untuk kemudian nanti bisa ke depannya tentu akibatnya ya rezeki lancar. Mudah-mudahan juga menjadi orang yang kaya, bahagia, masuk surga, dan selanjutnya nanti mencapai nikah. Selanjutnya, kesehatan reproduksi ini dari masing-masing, baik suami maupun istri, saya kira wajib untuk menjaga, memastikan kesehatan reproduksi, agar tetap menjaga keharmonisan keluarga. Bertekad untuk memiliki keturunan yang sehat, berbudi pekerti baik, dan sehat jasmani rohani. Berusaha berobat, ya, jika terjadi hal yang mengganggu terjadinya reproduksi. Mempelajari cara yang legal merencanakan keturunan dalam konteks keluarga di Indonesia. Ini saya kira dalam mempelai sudah lebih tahu tentang hal ini, jadi saling menjaga, saling percaya, ke depannya dapat memperoleh keturunan yang sehat. Next. Nah, ini beberapa contoh pengenalan alat kontrasepsi. Disesuaikan oleh pribadinya masing-masing, monggo, supaya tidak kaget ini gambarannya seperti ini. Ya. Saya tidak akan mewajibkan apa, tetapi saya kira Anda sendiri yang bisa menentukan. Selanjutnya, bila seorang bijaksana terlahir dalam suatu keluarga, sesungguhnya hal ini merupakan kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi orang, baik orang tuanya, istri dan anak-anaknya, pelayan ataupun teman-teman dan sahabatnya. Serta juga untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pertapa dan brahmana. Jadi keluarga yang sejahtera, ya, dan terdapat sebuah kebijaksanaan dalam mengatur alur ritmenya, ini tidak hanya yang merasakan, tidak hanya keluarga Anda, tapi banyak pihak yang bisa juga meraih kebahagiaan akan hal itu, mulai dari saudara Anda, ya, ataupun teman-teman Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, bahkan Dante, Ramanera, Pertapa,